Halo, Sobat Berbocor. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar nampaknya tidak ingin menyia-nyiakan tambahan kuota pemain asing untuk musim depan di Liga 1 sebanyak 8 pemain. Karena sejauh ini PSM Makassar sudah meresmikan 5 pemain asing yang bisa memperkuat PSM Makassar di musim depan. Di antaranya ada Neto, ada Victor, ada Daisuke Sakai, ada Latirval, ada Nerming Haljeta, teman-teman. Ya, ini tentunya akan sangat menarik untuk melihat bagaimana PSM di musim depan, karena persaingan di musim depan semakin ketat dengan tambahan kuota pemain asing. Bukan hanya persaingan antar klub, tapi persaingan antar pemain asing dan pemain lokal untuk memperebutkan tempat di dalam starting line up klubnya, termasuk PSM Makassar, teman-teman. Karena kalau kita tahu pemain-pemain asing dari PSM Makassar yang dihadirkan ini banyak menempati posisi-posisi tertentu yang tentunya sangat vital, yang mungkin kalau pemain-pemain lokal dari PSM Makassar tidak bekerja keras, ya kemungkinan besar tidak akan mendapatkan tempat dan tergusur oleh pemain asing yang ada di PSM Makassar saat ini, teman-teman. Di lini belakang kita tahu sendiri, di lini belakang ada Yuran Fernandes, ada Dapa Salman yang dulu sering mengisi lini belakang dari PSM Makassar. Kepergian dari Erwin Gutawa, Saprudin Tahar tentunya membuat Dapa Salman bisa mendapatkan satu tempat di lini belakang dari PSM Makassar. Namun bagaimana dengan Victor? Siapa kira-kira yang menjadi pesaing Victor di sisi kiri? Karena ini merupakan wingback kalau tidak salah, teman-teman. Tapi tentunya Victor juga kemungkinan besar bisa digunakan menjadi center back, apalagi kalau kita melihat formasi yang sering dipakai oleh Bernardo Tavares, yaitu 3-4-3, 3-5-2. Jadi kemungkinan menggunakan 3 back di lini belakang PSM Makassar. Jadi opsinya kemungkinan Dapa Salman, Yuran Fernandes, dan Victor, teman-teman. Di lini tengah ada juga Latirval yang akan mengisi persaingan di lini tengah PSM Makassar. Bagaimana nasibnya M. Arpan atau M. Rashid yang saat ini masih memperkuat PSM Makassar, sementara Daisuke Sakai juga merupakan gelandang serang, teman-teman. Jadi ya menarik nih menantikan persaingan di starting line up dari PSM Makassar. Tapi tentunya ini sangat bagus untuk membuat persaingan yang positif di dalam skuad PSM Makassar, dan inilah juga keuntungan adanya tambahan kuota pemain asing sebanyak 8 pemain. Jadi tentunya pemain-pemain lokal kita bisa meningkatkan juga kapasitasnya, bisa meningkatkan skillnya, dan mampu bersaing dengan pemain-pemain asing yang sejauh ini membanjiri Liga 1 karena kuotanya bertambah sebanyak 8 pemain, teman-teman. Dan ya banyak juga pro kontra tentang tambahan kuota pemain asing ini, karena banyak yang mengatakan bahwa 8 pemain asing tentunya akan banyak menggusur pemain-pemain lokal kita. Tapi menurut saya kalau kita melihat sisi positifnya, tentunya ini akan menambah persaingan di dalam satu klub untuk mendapatkan starting line up. Jadi pemain-pemain lokal kita bisa juga melihat sejauh mana kapasitasnya, sejauh mana bisa bersaing dengan pemain-pemain asing yang datang ke BRI Liga 1. Apalagi pemain-pemain kita juga banyak yang mempunyai nilai atau market value yang cukup tinggi. Tentunya itu diharapkan bisa sebanding dengan performa di dalam suatu pertandingan, supaya tidak menimbulkan komentar-komentar negatif yang biasa digunakan oleh netizen bahwa harga doang nih yang mahal tapi skill ya B aja, teman-teman. Itu yang tidak ingin kita dengar. Jadi makanya kedatangan pemain asing
di BRI Liga 1 ini, tambahan kuota pemain sebanyak 8 pemain asing ini tentunya menjadi pisau bermata dua kalau menurut saya. Tentunya kalau pemain-pemain lokal kita mampu bersaing, tentunya akan mendapatkan tempat di starting line up. Tapi kalau memang tidak bisa bersaing dengan pemain-pemain asing yang datang ke BRI Liga 1, ya bisa jadi posisi yang biasa ditempati oleh pemain-pemain lokal kita akan tergusur dengan pemain-pemain asing, karena ini menyangkut persaingan, teman-teman. Jadi siapa yang menunjukkan kapasitasnya di sesi latihan, tentunya itu yang akan menjadi pilihan pelatih pada saat pertandingan. Jadi ini bukan soal karena pemain asing ya pasti lebih baik dengan pemain lokal, tidak. Ini menyangkut bagaimana kemampuan seorang pemain. Mau itu pemain asing, mau itu pemain lokal, ya sama saja. Yang jelasnya perlihatkan di sesi latihan, pelatih yang menentukan starting line up. Kalau sudah berjuang maksimal dan masih tidak mendapatkan tempat, tentunya masih ada yang perlu dibenahi dari individu pemain tersebut, teman-teman. Itu menurut saya. Dan termasuk di PSM Makassar, di mana persaingan di lini belakang, di lini tengah, baik di lini depan. Apalagi Nerming Haljeta adalah seorang pemain penyerang. Jadi ya ada dua nih penyerang asing yang dimiliki oleh PSM Makassar. Tentunya sangat kecil kemungkinan untuk pemain lokal bisa menggeser kedua pemain asing yang dimiliki oleh PSM Makassar saat ini, yaitu Adilson Silva yang kita tahu mempunyai kecepatan, dan Nerming Haljeta yang saat ini didatangkan oleh PSM Makassar. Ya artinya Mupli Hidayat selaku striker dari PSM Makassar, striker lokal, tentunya wajib menunjukkan kapasitasnya untuk bisa merebut satu tempat di lini depan PSM Makassar nanti, teman-teman. Nah, yang akan kita lihat nanti kalau memang PSM Makassar juga berpartisipasi di Piala Presiden, disinilah pembuktiannya. Siapa yang akan menjadi starter, siapa yang akan berada di bangku cadangan. Apakah pemain asing lebih baik dari pemain lokal? Ya, kita akan melihat nanti, tergantung pemilihan pemain dari pelatih Bernardo Tapares, khususnya di PSM Makassar, teman-teman. Termasuk juga di klub-klub yang lain, karena tentunya klub-klub yang lain juga tidak ingin menyanyiakan juga kuota pemain asing sebanyak 8 pemain asing untuk musim depan. Jadi setiap klub tentunya mempunyai persaingan untuk starting line up, karena kedatangan pemain asing sebanyak 8 pemain ini di musim depan. Jadi ya jangan menganggap pemain lokal akan tergusur, tapi buktikan meskipun ada 8 kuota pemain asing, pemain lokal juga mampu bersaing dan mendapatkan tempat di starting line up masing-masing klub yang ia huni, teman-teman. Itu yang saya harapkan. Dan terkhusus untuk PSM Makassar, kita tahu ya anak-anak PSM Makassar saat ini pemain-pemain lokalnya banyak, pemain-pemain muda. Disinilah tempatnya. Kalau masih belum bisa mendapatkan satu tempat di starting line up, disinilah kalian bisa belajar bagaimana cara bermain dari pemain-pemain asing yang datang dari PSM Makassar. Itu merupakan suatu keberuntungan juga, bisa bermain dengan banyak pemain asing, bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi untuk meningkatkan kapasitas pemain-pemain lokal kita, khususnya pemain-pemain muda PSM Makassar, teman-teman. Itu ya menurut saya tentang kedatangan banyak pemain asing di Liga 1 musim ini. Bagaimana menurut kalian? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.